Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Widiantoro, peserta Latsar Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 9 Kelompok 1, yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sedangkan PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Adapun peran ASN untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Hak PNS dan P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN sebagai berikut. Bisa disaksikan di slide. Sedangkan dengan kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN bisa ditayangkan di slide berikut. Adapun kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan berlaku agar pegawai ASN yang dijelaskan pada slide berikut. Untuk poin selanjutnya, terkait dengan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit pada dasarnya adalah konsepsi dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Adapun pada pasal 1 tentang ketentuan umum memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN, ditampilkan pada slide berikut. Gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN sebagaimana di atas, khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, perencanaan pegawai atau planning, penilaian kerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K, pengelolaan jabatan pimpinan, organisasi, dan sistem informasi. Adapun manajemen ASN meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian, tunjangan, dan penghargaan, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PNS pada instansi pusat dilaksanakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen PNS pada instansi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Poin berikutnya, organisasi, yang ditayangkan pada slide berikut. Dan yang terakhir, sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Data pegawai ASN paling kurang memuat di slide berikut. Terima kasih. Sekian dari saya, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.